Orang tua ini Pak, ibu terutama ya, yang melahirkan kita dengan darah bahkan nyawa. Orang tua ini ketika kita lahir, penuh ibu kita mengeluarkan darah. Ketika kita lahir dengan sempurna, ibu kita menetes air mata bahagia. Ketika besar sedikit, mulai ibu kita ngurus kita, menyusui, memakai pakaian, memakai popoknya, menyuapnya makan. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, lah mulai masuk TK, diantar ke sekolah setiap hari, tidak diantar ke sekolah. Ketika besar sedikit masuklah SD, Allahu Akbar, masuk SD ini, orang tua kita lah mulai ngurus pakaian kita, pakai sepatu kita, muat baju kita, lalu nanti kita ke sekolah, sampai besar masuk SMA. Allahu Akbar, berat pengorbanan orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Nah, sekolah anak rajin-rajin nak. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat. Lalu terakhir selesai masuk SMA, langsung kuliah jadi sarjana. Terakhir orang tua kita tetap mendampingi kita ketika kita dinikahkan. Adakah orang di sini yang menikah orang tuanya tidak datang? Adakah orang tuanya tidak datang? Pasti orang tuanya datang. Saya jadi KUA, bekerja di KUA 12 tahun Pak. Setiap anaknya menikah, setelah hijab kabul aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, menetes orang tua dapat sedih. Dari kecil urus anak anakku ini, dari kecil sekarang dilamar orang, lah jadi dilamar, menangis meneteskan air mata. Allahu Akbar, begitu luar biasa. Kadang-kadang orang tua kita nih nyekolahkan kita sampai jadi sarjana, sampai jadi orang hebat. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita, maaf kita tidak tahu. Kadang-kadang ibunya ngambil upah uji, kadang ibunya pergi PTI, kadang bapaknya kebun sawit ngambil upah orang. Tapi kitanya biar jadi orang berguna demi perjuangan orang tua kita. Yang jadi masalahnya satu, ketika orang anaknya nilai hebat, jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi orang sukses, jadi sarjana, lupa ke orang tuanya, lah sombong, lah taipau kata orang muda, taipau menggerang. Allah, orang tuanya nelfon, nah, ibu sekarang sakit, nah, masuk rumah sakit, nah, tolonglah pulang, nah. Apa jawab anaknya jadi orang hebat? Mak, kuda sekarang lah jadi profesor, lah jadi bos, lah jadi pejabat. Nanti mak pulang di sini, mak ngurus negara, ngurus bisnis mak, ngurus perdaganganku, ngurus kebun sawitku. Allahu Akbar. Jawaban yang tak pantas dijawab oleh seorang anak durhaka. Ditelepon lagi nak, pulang nak, bapakku sakit nak. Pak, kuda juga selalu dokter Pak, banyak pasien Pak. Begitu jawabannya. Padahal Al-Quran dijelaskan, wala taqullahu ma'ufin, berkata uf saja kepada orang tua kita. Sudah durhaka kita. Allah. Akhirnya ditelepon orang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Orang tua Bapak telah meninggal dunia. Dan menyesallah akhir anak ini belum sempat berbakti kepada orang tuanya. Ingat, ketika kita tidak berbakti orang tua, durhaka orang tua yang tadinya kita jadi orang hebat, jadi sukses, jadi pejabat, hancur hidup kita karena durhaka kepada orang tua. Ini sudah banyak ceritanya. Gak usah kita cerita malah undang. Ada cerita apa? Seorang anak yang bernama zaman Rasulullah yang bernama Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah, rajin salat tahajud, rajin baca Quran, rajin ibadah, rajin dakwah. Tapi ketika dia sedang menikah, lupa kepada emaknya yang dulu tinggal di gubuk tua, tak pernah lagi dijenguknya. Dan emaknya minta tolong ke rumah, minta beli ini.
Maka maknya sakit hati, Alkoma sedih ibunya. Coba Pak, kalau ibu kita masih tinggal sendiri di rumah, tidak pernah kita datangi, pasti sedih ya. Mana anakku nih, tidak pernah lagi main ke rumahku nih. Sedih ya Pak, sedih. Sementara anaknya sudah tidak hiraukan lagi dia. Akhirnya ibu Alkoma sakit hati. Ternyata Alkoma ini kena sakit, dan sakitnya hampir sakaratul maut. Ternyata meninggalnya ini susah. Lama belum meninggal juga, belum bisa mengucapkan kalimat syahadat, belum bisa mengembuskan nafas terakhir Alkoma ini. Padahal ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, masih susah mengembuskan nafas terakhir. Akhirnya dipanggillah Rasulullah, ya Rasulullah, Alkoma ini ahli ibadah ya Rasulullah. Kok kenapa dia wafatnya susah ya Rasulullah? Dia ahli zikir ya Allah, ahli Quran ya Allah, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Coba tanya Alkoma nih, adik-adik dan emaknya, adik-adik dan ibunya. Allahu Akbar. Ternyata maknya masih ada. Di mana maknya? Di gubuk tua sana ada sapalan ningonya, ya Allah. Maka ditemulah wahai Bilal, temui ibunya Alkoma, didatangi, suruh maafkan Alkoma ini. Didatangi Bilal. Ya ibu, saya dipesan Rasulullah untuk mendatangi Alkoma. Maafkan dia ibu, sekarang kondisinya sekarang mau susah mengembuskan nafas terakhir. Apa kata ibunya? Saya sakit hati dengan Alkoma. Dia setelah menikah tidak pernah mendatangi lagi saya. Dia tidak pernah lagi menjenguk saya. Dia tidak pernah lagi saya suruh ke sini, tidak pernah saya telepon pun tidak pernah diangkat. Lah bahasa kita tidak pernah lagi jenguk saya. Dia sudah berkeluarga, dia sudah ngurus dia tidak pernah saya turahmi dengan saya. Saya sedih, saya sakit hati. Allahu Akbar. Ya ibu, kalau ibu tidak memaafkan Alkoma, maka kasihan dengan dia. Akhirnya didatangi oleh Rasulullah. Wahai baiklah ibu, kalau ibu tidak memaafkan Alkoma, maka kami akan bakar Alkoma ini. Kasihan dengan dia. Allahu Akbar. Mau dibakar Rasulullah. Mendengar ibunya Rasulullah membakar Alkoma daripada dibakar, maka ibunya kata, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Dia anak kesayanganku ya Rasulullah. Dia anak yang mencintai ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ketika ibunya memaafkan Alkoma, ketika itulah Alkoma wafat dalam Husnul Khatimah, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Baru di mulut ibunya mengucapkan, aku maafkan Alkoma. Allah. Jadi hati-hati Pak orang tua. Ada lagi Pak, anak masuk surga gara-gara berbakti kepada orang tua. Siapakah pemuda itu? Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat masuk surga, ada temanku di surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa temanmu di surga ya Rasulullah? Bukankah kami ini temanmu di surga ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku di surga. Dia ini temanku di surga. Allahu Akbar, hebat pemuda ini menjadi teman Rasulullah di surga. Ternyata pemuda ini diintai oleh Umar bin Khattab. Apa amalan pemuda ini kok bisa menjadi teman Rasulullah di surga? Ternyata pemuda ini namanya Uwais Al-Qarni, Pak. Apa kerjanya pemuda ini, Pak? Sholatnya biasa saja, baca Qurannya biasa saja, kadang tahajud, kadang enggak. Pakaiannya juga bahasa bangkanya nih, tidak semenggah, rambutnya panjang, ikel-ikel. Tapi teman Rasulullah di surga. Apa amalannya? Amalnya adalah setiap hari Pak, dia menyuap ibunya makan. Ibunya lumpuh, berpuluh tahun tidak bisa berjalan, disuapnya makan. Lalu nanti dia pergi gembala kambing Pak, dapat upah, misalnya dapat upah 10.000, 5.000 dia nyuap ibunya makan, 5.000 nya diberi tetangga sebelah, disuapnya puluhan tahun dia nyuapnya. Allah. Ketika ibunya nak mandi, digendongnya, dibawanya ke kamar mandi, dimandinya, disisirnya, rambutnya dipakai bedak, ditaruh di tempat kasur lagi puluhan tahun. Suatu ketika ini yang dasar kisahnya. Ketika ibunya ngomong, nak, antarkan ibu nak ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dan ziarah ke makam Rasul. Kata anaknya nih, pemuda soleh, mak, kita nih orang miskin mak, tidak punya biaya mak, untuk pergi ke sana jauh mak, perlu biaya, sementara kita makan aja tidak cukup. Baiklah, kata pemuda soleh ini, baiklah ibu,
ketika dia sholat, dia sujud, dia ingat dulu masih kecil selalu digendong oleh ibunya. Adik masih kecil digendong mak? Masih kecil digendong mak? Apa ditaruh mak di bandar? Masih kecil digendong mak semua? Kalau mak kita nak jahat, ditaruh di kolong saja kita mati kita. Tapi kita digendong setiap hari. Kadang kita ke kebun dibawa, ke sungai dibawa, kemanapun digendong kita, ya Allah. Maka pemuda ini ingat kalau dulu dia selalu digendong ibunya, maka ketika musim haji, maknya akan digendongnya. Allahu Akbar Pak. Ketika musim haji, ibunya nih Pak digendong menunaikan ibadah haji, jalan kaki. Perjalanannya bukan dekat, kata alim ulama, kata Syekh Al-Fasani, perjalanan Uwais Al-Qarni menggendong ibunya lebih kurang 500 km. 500 km dari Sunalian ke Tebuali baru 120 km. Balik lagi ke Sunalian baru 240 km. Balik lagi ke Tebuali baru 360 km. Balik lagi ke Sunalian baru 500 km. Jalan kaki dengan dompanya, bukan jalan aspal, tapi jalan yang panas, tandus. Allah Akbar. Sampai ke tanah suci Mekah, ibu dan anak ini meneteskan air mata. Kenapa netes air mata? Sedih karena terharu sampai ke tanah suci Mekah. Mereka ketika mereka tawaf, mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Yang kita sama-sama nyebut labbaik Allah. Mudah-mudahan kalian semua berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Mudah-mudahan ibu ini cepat berangkat ke tanah suci. Amin. Ketika tawaf, ibunya ngomong, "Nak, berdoalah nak engkau kepada Allah nak, pasti doamu dikabulkan Allah. Ini di depan Hajar Aswad nak, engkau telah menggendongku," kata ibunya. Apa kata anaknya? Ibu lah yang berdoa, pasti doa ibu dikabulkan Allah, kata pemuda soleh Uwais Al-Qarni namanya. Maka didoakanlah oleh ibunya. Doa ibunya tidak panjang-panjang, satu cuma doa ibunya. Apa doa ibunya? Ya Allah, jadikanlah anakku ini teman Rasulullah di surga. Doanya dikabulkan oleh Allah, diaminkan oleh malaikat, dan pemuda ini menjadi teman Rasulullah di surga. Amin ya Allah. Nanti buka di YouTube kisah Uwais Al-Qarni meneteskan air mata. Dasar berbakti kepada orang tua masuk surga. Pemuda ini sampai tidak menikah gara-gara mengurus ibunya yang sudah tua lumpuh dan menggendong ibunya sampai ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan di samping kita berbakti, di samping kita beribadah, kita rajin ke masjid, rajin baca Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, datangi mereka, silaturahmi kepada mereka. Tapi kalau orang tua kita telah meninggal dunia, kirimkan doa, kirimkan doa, kirimkan doa, karena mereka menunggu-nunggu doa kita di alam sana. Ada nanti di kubur itu tetangga sebelah dapat hadiah, dapat makanan, kok sebelahnya dan dapat dikirim apalah, ternyata anaknya tidak pernah lagi mendoakan kedua orang tuanya. Maka momen Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita kirim Al-Fatihah kepada orang tua kita. Kalau yang masih hidup kita kirim Al-Fatihah, mudah-mudahan imannya bertambah, mudah-mudahan istiqomah ibadahnya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan oleh Allah. Dan orang tua kita yang telah meninggal dunia, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
alaihi